Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang sudah mendapatkan penempatan untuk P1 dan rekan-rekan yang nanti insya Allah akan dinyatakan memenuhi ranking saat hasil perangkingan observasi P2 P3 sudah dikeluarkan. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi sedikit informasi sambil menunggu pengumuman penempatan nanti bagi Bapak Ibu yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Februari. Cukup lama ya. Namun sabar saja Bapak Ibu, di sini kita akan sedikit menyinggung dan membahas alur penerbitan nomor induk pegawai khususnya CASN tahun 2022 dan khususnya bagi rekan-rekan P3K Jabatan Fungsional Guru. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita pasti ketahui bahwa langkah selanjutnya nanti setelah akan ada pengumuman di tanggal 2 dan 3 penempatan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu nanti akan melakukan proses pengisian daftar riwayat hidup ya. DRH ini adalah daftar riwayat hidup. Di mana nanti di sini Bapak Ibu sebenarnya pengisian daftar riwayat hidup ini sudah mirip seperti pengisian data kemarin. Ada data pendidikan, kemudian data organisasi dan sebagainya, sehingga nanti di dalam daftar riwayat hidup ini hanya melengkapi saja. Bagi yang memiliki kesalahan dalam pengisian daftar riwayat hidup, nanti akan dihubungi oleh pihak BKD. Artinya sebenarnya tidaklah menjadi satu kefatalan jika Bapak Ibu salah dalam mengisi daftar riwayat hidup. Kami akan posting juga video berkenaan dengan bukti fakta terkait kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pengisian daftar hidup ini, namun sebenarnya itu tidaklah menyebabkan proses penyerahan NIP 3K Bapak Ibu dibatalkan. Ya, kita lanjut pada informasi selanjutnya. Kalian juga nanti akan diminta membuat atau akan dibuatkan surat pernyataan penempatan sesuai formasi. Jadi Bapak Ibu, pada saat penempatan di tanggal 2 dan 3 Februari itu, ini saya sudah banyak nih masuk komen ya, masuk dari WA group juga khususnya dari Kepri, Pak, bagaimana seandainya penempatan kami di luar induk, Pak? Mengisi formasi khususnya yang P1 nih, ditempatkan kan tidak ada formasi, maka dia akan ditempatkan di sekolah lain di dalam satu instansi. Sedangkan sebenarnya di sekolahnya tidak ada guru. Itu bagaimana? Apakah bisa dipindahkan? Jawabannya tidak bisa. Dalam penempatan itu otomatis memang penempatan sesuai formasi, tidak boleh dipindah-pindah. Namun kami menyarankan bagi kepala sekolah yang merasa membutuhkan guru tersebut dapat membuat MOU ataupun melobi Dinas Pendidikan agar di SPT-kan guru tersebut tetap mengajar di sekolah induk. Kemarin Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad sudah membicarakan hal ini juga dengan Dinas Pendidikan. Nah, jadi ada surat pernyataan penempatan sesuai formasi. Nah, kemudian bagi yang tidak ada masalah, setelah semua DRH sudah terkonfirmasi ya, Nah, tadi saat DRH, mana sebentar, aduh, geser-geser nih. Setelah semua daerah sudah terkonfirmasi lengkap oleh BKD, maka langkah selanjutnya menunggu proses pengusulan NIP 3K ke BKN. Nah, ini cukup lama prosesnya. Namun insya Allah kalau sudah diusulkan, itu biasanya proses akan terus berjalan. Meskipun ya Bapak Ibu di tahun 2021 banyak dari rekan-rekan yang memang penetapan NIP-nya belum selesai dan bahkan penyerahan SK-nya belum selesai. Mudah-mudahan 2022 ini tidak terjadi. Selanjutnya BKN sendiri, kita lihat selanjutnya BKN sendiri akan melakukan penerimaan berkas untuk usulan proses penerbitan NIP 3K dan BKD. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Di sini akan ada 2 tahapan ya, yaitu pengecekan berkas yang masuk apakah sesuai dengan formasi dan kualifikasi. Di sini akan ada keterangan BTL ataupun TMS. Di sini disebutkan apa itu BTL, apa itu TMS, keterangannya. BTL bukti tidak lengkap ataupun berkas tidak lengkap. Nah, kalau untuk yang berkas tidak lengkap, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, ini nanti akan diminta, tidak perlu khawatir akan diminta melengkapi berkasnya yang kurang. Tetapi yang perlu menjadi persoalan adalah TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, ini biasanya tidak memenuhi syarat, ini tidak banyak ya, tidak banyak. Karena pada prinsipnya rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos ini, apalagi yang sudah lulus administrasi dan sebagainya, insya Allah semuanya akan memenuhi syarat. Yang TMS ini hanya ada
1-2 ya kasus yang memang mungkin fatal yang tidak dapat diterima. Contohnya di tahun 2021 di mana lulus administrasinya ini tidak terlalu detail sehingga banyak yang mereka bukan S1 dinyatakan lulus, maka saat pengusulan NIP 3K maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lihat Bapak Ibu langkahnya berikut adalah setelah selesai proses penerbitan NIP 3K dari BKN, maka proses selanjutnya yaitu penyerahan kembali berkas usulan NIP ke BKD. Nah, ini biasanya dari Kandek BKN masing-masing akan mengumumkan. Ya, kalau kami di Kepri ini Kandek 12 Pekanbaru. Di portal BKD-nya dan di portal BKN regional serta BKN nasional nanti akan memposting ya tahapan-tahapan usulan NIP yang sudah disetujui oleh BKN. Nah, nanti akan dibuatkan SK dan usulan SK itu nanti bersumber dari penetapan NIP yang sudah diputuskan oleh BKN. Kemudian selanjutnya tahapan berikutnya adalah kalian akan dibuatkan surat pernyataan atau perjanjian kerja SPK dan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas. Nah, surat perintah melaksanakan tugas inilah awal dari perhitungan pembayaran gaji Bapak Ibu. Ya, perjanjian kerja ini merupakan SK ataupun nanti merupakan sebuah MOU. Kemudian juga ada surat melaksanakan tugas ini akan mulai dihitung pembayaran gaji Bapak Ibu saat sudah turun ke lapangan. Nah, kita mudah-mudahan saja nanti jadwalnya ini tidak molor-molor lagi ya. Ini kita lihat jadwalnya Bapak Ibu. Jadwalnya itu sudah ada di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat jadwalnya itu adalah setelah Bapak Ibu nomor 15 ya, pengumuman hasil seksi P1, P2, P3 dan pelamar umum. Ini di tanggal 2 dan 3 sampai dengan 3 Februari. Maka nanti ini masih ada masa sanggah juga ya. Masa sanggah rekan-rekan yang dinyatakan tidak lulus mau menyanggah. Kenapa dia tidak lulus? Ataupun menyanggah penempatan silakan. Nanti akan ada pengumuman pasca sanggah yang sebenarnya di tanggal 20 sampai 21 Februari. Maka nanti akan ada pengisian daftar riwayat hidup mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023. Ini cukup lama. 1 bulan. Nanti kita akan juga buatkan video-video panduan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Sekali lagi ingat bahwa pengisian daftar riwayat hidup ini tidak mutlak ditolak. Insya Allah semuanya akan dapat diterima. Hanya mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan yang sedikit nanti akan diminta perbaikan oleh BKD. Nah, kemudian di tanggal 7 sampai 31 Maretnya sudah mulai pengusulan dan penetapan NIP 3K bagi rekan-rekan yang sudah penempatan, kemudian yang lulus P2, P3 dari hasil penilaian kesesuaian yang sudah dilakukan 27-28 kemarin. Demikian Bapak Ibu informasi tambahan sekedar saja bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lolos pada seksi P3K tahun 2022 dan akan melanjutkan penyerahan SK-nya di tahun 2023 awal. Demikian, semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.